menjelaskan mengenai materi yang telah dipaparkan selama masa KKL di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama yaitu di instansi Balai Kota Bukit Tinggi, dengan pemateri yaitu Bapak Melvi Abra, MSI, selaku staf ahli Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, dalam penjelasannya, beliau memaparkan tentang hubungan antara Tridharma perguruan tinggi dengan tujuan dan tugas negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan dasein atau realitas dan dasolen atau idealitas, serta memaparkan peran pemerintah Kota Bukit Tinggi selaku regulator, service, dan employment. Nah, peran trifungsi pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, yaitu yang pertama sebagai regulator atau pengaturan, di mana menciptakan regulasi untuk ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks administrasi negara, memastikan regulasi dan partisipasi. Kemudian sebagai pelayanan atau service. Nah, yaitu dengan menyediakan layanan publik yang prima dan customer centric, seperti layanan kesehatan, pendidikan. Yang ketiga sebagai pemberdayaan atau employment, yaitu mendorong kemandirian masyarakat seperti pelatihan UMKM, memfasilitasi partisipasi warga. Kemudian definisi atau pengertian dari dasolen dan dasein ini sendiri. Untuk dasolen yaitu keadaan ideal, norma, aturan, atau standar yang seharusnya berlaku. Sementara dasein yaitu realitas, fakta empiris, atau kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dan kemudian relevansi dalam konteks pemerintahan. Nah, dasolen relevansinya itu peraturan tentang standar pelayanan minimal atau SPM. Kemudian juga mengatur tentang prinsip good governance. Nah, yang kedua dasein relevansinya yaitu pelayanan di loket yang masih berbelit-belit. Kemudian adanya praktik pungutan liar atau pungli. Kemudian di Balai Kota Bukit Tinggi, pemateri tersebut juga menjelaskan mengenai tugas negara. Tugas negara tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengaturan regulasi. Pengaturan regulasi ini merupakan tugas negara untuk membuat aturan, kebijakan, dan hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, dan adil. Yang kedua, pelayanan. Nah, yang pelayanan ini berarti negara berkewajiban memberi layanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik. Dan tugas negara yang ketiga yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan tugas negara untuk memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berkembang. Baiklah, kemudian untuk instansi kedua yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bukit Tinggi. Nah, yang pertama, mereka membahas mengenai struktur organisasi RRI Kota Bukit Tinggi. Struktur organisasi di RRI Bukit Tinggi ini terdiri dari 2 jabatan struktural, 1 bagian utama, serta 4 seksi pelaksana. Nah, struktur ini dirancang untuk memastikan proses penyiaran dan administratif berjalan dengan efektif. Untuk jabatan struktural sendiri terdiri dari Kepala RRI dan Pelaksana Tata Usaha. Kemudian untuk bagian tata usaha terdiri dari 3 urusan teknis yang mendukung operasional lembaga. Yang pertama yaitu urusan sumber daya manusia, yang kedua urusan umum, dan yang ketiga urusan keuangan. Kemudian untuk seksi pelaksana terdiri dari 4, yaitu seksi siaran, seksi kondoriban, seksi melek, dan seksi penyebaran. Kemudian mereka menjelaskan mengenai sejarah singkat dari RRI. Nah, Radio Republik Indonesia sendiri lahir dari situasi revolusioner setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Berhentinya siaran radio Jepang memberi peluang bagi pemuda Indonesia untuk mengambil alih stasiun penyiaran. RRI berdiri pada 11 September 1945 dan langsung menjadi media penyebaran semangat perjuangan kemerdekaan. Sejak awal, RRI ini berfungsi sebagai penjaga persatuan, penyebaran informasi, pelestarian seni dan budaya, serta media pendidikan bangsa, di mana slogan RRI ini sendiri yaitu sekali di udara, tetap di udara, yang menegaskan peran RRI yang terus hadir dalam kondisi apapun.
Kemudian, mereka juga menjelaskan mengenai transformasi digital dan media baru di RRI. Untuk bertahan di era digital, RRI melakukan transformasi besar melalui dua tim utama. Yaitu tim teknologi media, kemudian tim konten baru, dan KFB merupakan divisi termuda dan pusat inovasi digital di RRI. Kemudian perubahan teknologi penyiaran yang ada di RRI, peralihan teknologinya yaitu dari analog ke digital. Kemudian siaran tak lagi terbatas studio, bisa juga melalui internet dan platform digital. Bentuk siaran barunya itu seperti live streaming, interaksi via internet, podcasting. Inovasi digital di RRI yaitu adanya RRI Digital Super Apps. Nah, menyediakan siaran radio nasional, berita, podcast, layanan komentar, dan request lagu. Masa digitalisasi ini sendiri, RRI juga mengalami berbagai tantangan, yaitu misinformasi, kemudian persaingan media, kemudian keamanan data, dan produksi konten kreatif. Kaitannya dengan mata kuliah governansi digital, di mana transformasi RRI menunjukkan media digital yang menunjukkan praktik governansi digital yang kuat, di mana tata kelola informasi, pelayanan publik, dan interaksi masyarakat dilakukan berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi RRI digital, verifikasi konten, big data, dan lain sebagainya tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai institusi yang mengimplementasikan prinsip governansi digital, transparansi, partisipasi, aksesibilitas, serta pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Halo, nah ini adalah day 2 dari KKL kita, dan sekarang aku lagi ada di bus dan ini menuju Dinas Lingkungan Hidup. Baiklah, untuk instansi selanjutnya atau instansi terakhir yang kami kunjungi yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini pemateri mengangkat tema mengenai sampahku, tanggung jawabku. Di mana pemateri yang pertama menjelaskan mengenai kondisi sampah di Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi sendiri menghasilkan 100-110 ton sampah per hari. Dan untuk menangani sampah yang sebanyak itu, pemerintah mengeluarkan biaya yang besar, yaitu 22 miliar rupiah per tahun. Saat ini seluruh sampah kota masih dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin yang ada di Kota Padang, sehingga biaya operasionalnya menjadi tinggi, terutama untuk transportasi dan pengelolaan. Nah, pengelolaan sampah menjadi tantangan serius. Kenapa? Hal ini yang disebabkan karena yang pertama, biaya pengelolaan yang besar, termasuk biaya pengangkutan ke TPA. Yang kedua, jarak ke TPA yang cukup jauh, membuat operasional semakin mahal. Yang ketiga, kapasitas TPA yang terbatas, sehingga daerah penghasil sampah harus menekan volume sampah sejak dari sumbernya. Nah, oleh sebab itu, peran masyarakat sangat penting dalam mengurangi sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap orang yang mengelola sampah rumah tangga secara berwawasan lingkungan. Artinya, setiap individu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Kemudian tugas kita dalam mengelola sampah, di mana setiap orang wajib, yang pertama, mengurangi sampah sejak dari sumbernya, kemudian melakukan pemilihan sampah sebelum dibuang, dan mengelola sampah dengan cara yang benar sesuai dengan jenisnya. Kemudian pemilahan sampah. Pemilahan ini didasari menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu sampah organik, kemudian sampah anorganik, kemudian sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Nah, mereka juga menjelaskan mengenai cara bijak dalam mengelola sampah, yaitu yang pertama, kurangi atau reduce. Yang kedua, gunakan kantong kain atau keranjang belanja. Yang ketiga, gunakan kotak bekal dan botol minum pribadi. Terakhir yaitu kurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi ini dapat ditingkatkan melalui penerapan governansi digital, misalnya dengan pemanfaatan aplikasi pelaporan sampah, sistem monitoring,
pengangkutan sampah berbasis GPS, dashboard data volume sampah harian, hingga platform edukasi publik secara digital. Oke, sekian perjalanan KKL aku selama 2 hari. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe.